Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimas Algandi, NPM 719212869. Baik, di pertemuan kali ini, yang pertemuan kedua atau materi kedua, saya akan membahas tentang apa itu sistem ekonomi koperasi. Baik, saya langsung bacakan bagaimana dengan sistem ekonominya Indonesia. Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran, yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem demokrasi ekonomi. Kegiatan ekonomi diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam sistem demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negaranya. Sedangkan produksi yang lainnya diserahkan pada pasar terhadap produksi. Yang lainnya diserahkan pada pasar terhadap produksi yang lain. Ini pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar saja. Sistem demokrasi yang merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD 45 secara jelas menyebutkan bahwa pengolahan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi sokok guru perekonomian nasional sebelum memasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam pasal 33 UUD 45. Sebenarnya Bung Hatta bersama 3 tokoh ekonomi Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Hasil dari belajar itu setelah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, lahirlah suatu bentuk ekonomi koperasi. Oleh karena itu, itulah bentuk ekonomi koperasi dimasukkan dalam UUD 45, khususnya pasal 33. Sistem ekonomi koperasi. Sebagai suatu sistem ekonomi koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, kita harus tahu konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar serta prinsip-prinsip koperasi. Hal tersebut telah dijelaskan di pertemuan pertama kuliah kita bersama. Koperasi dalam teologi pembangunan. Teologi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis, yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Keunggulan komparatif pelaku ekonomi. Dari bagian di atas dapat disimpulkan yang dimana teologi pembangunan, pemerataan, pertumbuhan, stabilitas. Kemudian pelaku ekonomi, koperasi, BUMS, BUMN. Pelaku BUMN lebih terfokus dalam bidang stabilitas, sedangkan BUMS lebih disarankan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi badan usaha koperasi. Ditinjau dari aspek-aspek prinsipnya, organisasi lebih menitik beratkan pada asas pemerataan. Seiring dengan perubahan ruang waktu dan nilai dalam perjalanannya, koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Syarat pendirian koperasi. Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 atau 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia.
Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit koperasi sekunder. Syarat-syarat koperasi primer. Pendiri koperasi mengajukan akte pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu 2 rangkap akta pendirian koperasi yang bermaterai, berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, rencana awal kegiatan koperasi. Syarat koperasi sekunder. Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen berupa hasil berita acara rapat pendirian, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan atau sekunder, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan sekunder. Syarat koperasi simpan pinjam atau KSP. Terdapat persyaratan khusus KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UMKM nomor 9 tahun 2018. Setelah pengajuan akte pendirian koperasi dan mendapat penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menertibkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan SK penerimaan atau penolakan. Tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Yang pertama, perencanaan pendirian koperasi, terus penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas. Yang ketiga, rapat pendirian koperasi. Yang keempat, verifikasi nama koperasi. Yang kelima, pengajuan pengesahan akte pendirian koperasi. Yang keenam, verifikasi dokumen permohonan. Yang ketujuh, mekanisme di Sismod. Yang ke-8, pengesahan pendirian koperasi. Awal modal pendirian koperasi bisa dari modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, atau dana cadangan atau hibah. Sedangkan ada juga awal modal pendirian koperasi dari modal pinjaman yang dimana berasal dari seperti anggotanya, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, atau bank dan lembaga keuangan lainnya. Penerbitan obligasi seperti surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.